Shalom Nias. Saya diajarin sapaan, katanya kalau di Nias harus menyapa dengan bahasa ini. Yahoo! Betul ya? Betul ya? Sudah betul belum Bapak Ibu? Gimana ngomongnya? Yahoo! Perkenalkan, saya Pastor Nita Setiawan. Saya tidak datang sendirian, hari ini saya ditemani oleh suami saya tercinta, Pastor Jonathan Setiawan, bersama dengan kedua anak saya, Jessica dan Jen. Boleh saya minta kehormatannya untuk boleh bangkit berdiri? Nah, kita kasih tepuk tangan saudaraku. Jangan duduk dulu, Pastor Jonathan. Bolehkah saya juga mengundang seluruh peserta mission trip untuk bangkit berdiri? Kita berikan sambutan yang meriah buat teman-teman kita semuanya. Silakan duduk, terima kasih. Saya ingin mengucapkan terlebih dulu terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang diwakilkan oleh Bapak Asisten 2 yaitu Bapak Volata Mandova. Terima kasih Pak, bersama dengan yang terhormat Ibu Nyonya Wali Kota Gunung Sitoli, terima kasih untuk kehadirannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim GBI Keluarga Allah yang digembalakan di tempat ini oleh SG-nya Bapak Pendeta Luki Hareva. Boleh kita berikan tepuk tangan? Kemarin begitu kami hadir Pak di pulau ini, kami disurprise dengan sambutan yang sangat spesial khas Nias. Bahkan kami diajak menari, apa namanya? Maina. Wah, itu olahraga ternyata. Asik sekali. Ini pertama kalinya saya bersama dengan sebagian besar teman-teman mission trip yang hadir datang ke Pulau Nias. Tapi Nias, izinkan saya mengatakan ini. Saya tahu setiap kali saya datang di tempat ini, saya punya keluarga. Oh come on, tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Saya tahu di sini saudaraku, saya punya ama, saya punya ina, saya punya keluarga-keluarga yang luar biasa. Saya tidak ada di tempat yang asing, tapi saya di tengah-tengah keluarga. Sekali lagi boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang tertulis di sini. The wind is blowing in our favor. Izinkan saya mengatakan ini. Dari utara, selatan, timur dan barat Nias, angin Roh Kudus berhembus. Kabar baiknya, ketika angin itu berhembus, kabar baiknya ketika angin yang satu ini berhembus, revival terjadi. Jadi. Aminnya boleh yang paling keras. Kita orang Kristen ya saudara, saya rasa kita familiar dengan kata revival. Revival diambil dari bahasa Inggris yang artinya bangkit kembali. Pastor, kalau kita ngomong bangkit kembali artinya sebelumnya pernah jatuh. Masuk akal ya Bapak Ibu ya? Kalau kita ngomong bangkit kembali apakah sebelumnya pernah mungkin terpuruk? Nias, izinkan saya bertanya, bagaimana kabar saudara hari ini? Ada sebagian yang mengatakan kepada saya luar biasa, Pastor. Ada senyum di bibirmu, tapi dalam hatimu kau berkata, bisnisku, Pastor. Dalam hatimu engkau berkata, usahaku, Pastor. Karirku, Pastor.
hancur terpuruk. Ada sebagian dari saudara yang berkata kepada saya, Pastor luar biasa. Karena bukankah kita orang Kristen diajarkan setiap kita shalom, kita beri senyum yang paling manis. Tapi siapa tahu jauh di lubuk hatimu kau berkata pernikahanku porak-poranda, Pastor. Bahkan hari ini ketika aku mau berjalan menuju ke ruangan ini, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi semangat. Izinkan saya mengatakan ini, saudaraku. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang yang lumpuh kakinya. Tiap-tiap hari dia harus digotong ke bait Allah. Tidak ada harapannya. Jatuh keadaannya. Sampai angin Roh Kudus bertiup dalam hidupnya. Boleh saya mengajak saudara membaca ayatnya? Kita buka dari Kisah Rasul pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Boleh saya tanya terlebih dulu? Apakah orang Kristen di Nias masih membaca Alkitabnya? Ada di sini yang masih membawa Alkitabnya? Lambaikan dong, come on Nias. Oh ada, kita kasih tepuk tangan. Kalau ada yang masih membaca Alkitabnya, buka handphone saudara, jangan tersesat ke WhatsApp. Mari kita lihat Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua, apa kata firman Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Kelumpuhannya membuat dia terbatas. Kelumpuhannya membuat tiap-tiap hari Alkitab mencatat dia harus merepotkan orang lain. Kelumpuhannya membuat dia tidak berdaya. Adakah di tempat ini, saudaraku? Semangatmu sudah lumpuh. Hari demi hari terpaksa. Istrimu harus mengingatkan engkau, suamimu harus mengingatkan engkau. Mah, kamu bisa, Mah. Pah, berjuang lagi, Pak. Tiap-tiap hari engkau harus digendong, tiap-tiap hari kau harus diusung. Kelumpuhanmu membuat engkau terbatas. Tapi dengar saudaraku, ayat 3 mengatakan, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihat kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saya tahu di tempat ini ada orang-orang yang mungkin sudah lumpuh semangatmu, lumpuh kepercayaan dirimu, tapi jangan datang tanpa harapan. Oh come on, Nias. Kalau kau datang ke tempat ini, jangan datang tanpa harapan. Ayat ini berkata, orang yang sudah lumpuh ini, orang yang sudah tidak berpengharapan ini, setidaknya dia datang dengan sebuah pengharapan. Perhatikan saudaraku. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Ini yang akan saya perkatakan atas Nias. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang ini. Malam hari ini saya tahu ada orang-orang yang ketika angin Roh Kudus itu berhembus, seketika itu juga
Saya tidak akan menunggu sampai besok. Saya tidak akan menunggu sampai besok sore. Saya tidak akan menunggu 2 hari dari sekarang. Seketika itu juga ada orang-orang di tempat ini yang semangatnya dipulihkan kembali. Oh, bahkan sementara saudara mendengar firman ini disampaikan, saya tahu ada yang kaki dan mata kakimu mulai mendapatkan kekuatan. Engkau yang sudah letih, lesu dan berbeban berat. Tiba-tiba ada kekuatan yang baru yang membuat engkau berdiri kembali. Ada kekuatan yang baru yang memampukan engkau membalikkan situasi dan keadaanmu. Oh, tahu saya, saudaraku, malam ini ada orang-orang yang dapat mujizat. Seketika itu saja. Malam ini kau akan dapat kabar baik. Saya tahu malam ini kau akan dapat kabar baik. Saya tahu malam ini engkau akan dapat kabar baik. Seketika itu juga ia melonjak berdiri, berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi atas hidupmu. Aminnya yang paling keras dijadikan dalam kehidupanmu. Saya mendengar, saudaraku, di Nias ini ada satu tradisi adat yang luar biasa yang namanya lompat batu. Betul sekali ya. Dari data yang saya baca, saudara, artikel yang saya baca, lompat batu tadinya adalah sebuah tradisi yang dilakukan para prajurit di zaman itu untuk mempersiapkan dirinya sebelum berperang. Betul ya Pak ya? Betul. Sehingga mereka bisa melompat batu yang tingginya sampai 2 meter. Berapa banyak dari saudara setuju dengan saya melompat batu 10 cm mah gampang? Di sini katanya haha, saudara. Melompat batu 20 cm, pastor, itu mah anak kecil juga bisa. 30 cm, masih bisa. 50 cm, 1 meter, sebagian mulai gini, 2 meter. Langsung haleluya, saudaraku. What is your point, Pastor? Apa poinnya, Pastor? Tahukah saudara dalam kehidupan, bukankah setiap kita dari hari ke hari mengalami peperangan? Berapa banyak yang setuju dengan saya? Kita harus mempersiapkan diri untuk peperangan yang selalu ada tanpa permisi dalam hidup kita. Kadangkala peperangan itu datang dalam bentuk batu masalah 10 cm. Dan saudara berkata, gampang. Kadangkala peperangan itu datang dalam bentuk batu masalah 20 cm dan kau masih berkata, saya bisa lakukan. Kadangkala itu datang dalam bentuk batu 50 cm. Dan kau bisa berkata, masih bisa, Pastor. Tapi ada kalanya datang dalam bentuk batu yang 1 meter. Di situ imanmu diuji. Tapi ketika yang 2 meter datang, sebagian dari saudara berkata kepada saya, Pastor, apa saya bisa? Tapi hari ini bolehkah saya mengatakan kepada saudara, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Come on. Saya tahu ada orang-orang yang karena engkau datang di ibadah malam ini, kakimu dan mata kakimu diperkuat. Sehingga bukan batu 50 cm yang kau bisa lompati. Bukan batu 1 meter yang kau bisa lompati. Sehingga batu 2 meter sekalipun. Come on. Saya melihat
Ada orang-orang di sini yang tiba-tiba satu persatu dari engkau melihat batu itu terlampaui. Oh, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat raja di atas segala raja. Yahoo! Come on. Saya berdoa ya saudara. Ketika angin Roh Kudus berhembus, terjadi personal revival. Ada satu ayat yang saya rasa ini pesan Tuhan untuk Nias. Kita buka. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Dengar Nias. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ini ayat dalam sekali, saudara. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Satu keadaan di mana di luarnya terlihat baik-baik saja, tetapi di dalamnya mati. Saya berdoa tidak ada satupun yang mengalami ini di tempat ini, aminnya yang paling keras. Kalau toh ada di luar sana, tidak yang di dalam sini. Tapi kadang ya saudaraku, engkau masih satu rumah, engkau masih satu kamar, engkau tidak bercerai. Tapi berapa banyak hatimu luka, pernikahanmu hampir kandas, senyum masih di bibirmu, tapi bahkan ketika kau bertemu dengan pasanganmu di rumahmu, engkau tidak lagi bertegur sapa. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Berapa banyak kekristenan yang ada di Nias. Pastor saya masih ke gereja. Pastor saya masih melayani. Tapi berapa banyak pelayanan sudah jadi beban buat engkau. Untuk datang ke gereja kau harus seret kakimu. Apa kata orang kalau aku tidak ke gereja hari ini? Apa kata orang kalau aku tidak melayani hari ini? Apa kata orang tetangga di sekelilingku kalau aku tidak beribadah hari ini? Engkau hidup tetapi tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam dirimu. Pesan Tuhan untuk engkau hari ini. Ayat yang kedua mengatakan, bangunlah. Kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bolehkah saya bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini? Ini pertama kalinya saya jumpa dengan engkau, saudaraku. Tapi sorry, my heart is for Nias. Hati saya sudah ada untuk pulau ini. Bapak, bahkan pada saat pertama kali saya menginjakkan kaki di pulau ini, saya merasakan ada perkenanan Tuhan atas pulau ini. Itu sebabnya izinkan saya mengatakan ini kepada saudara. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan ini, saudaraku. Bangunlah dan perkuatlah apa yang masih ada pada kalian sebelum itu mati sama sekali. Kabar baiknya saudaraku buat saudara, apa yang tadinya kau pikir sudah mati, hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara itu belum sepenuhnya mati.
In case di sini ada yang berpikir pernikahanmu sudah kandas dan sudah mati, izinkan saya mengatakan belum benar-benar mati. Masih ada cinta di situ. Kalau ada di sini kekristenanmu yang sudah mati, bolehkah saya berkata kepada saudara, ada sebagian dari saudara yang di titik terendahmu, engkau masih berpikir untuk berpamitan kepada Tuhan dan datang ke gereja. Pastor, what do you mean? Apa yang kau maksudkan, Pak Bu Pendeta? Api itu masih ada. Cinta untuk Tuhanmu masih ada. Dia belum benar-benar mati. Itu sebabnya saya mengatakan bangunlah dan perkuatlah apa yang masih ada pada kalian sebelum itu mati sama sekali. Tahukah saudara kenapa ayat ini dikatakan kepada jemaat di Sardis? Izinkan saya menceritakan, Pak, apa yang terjadi di Sardis. Sardis adalah kota yang sangat kaya. Sardis adalah kota yang sangat kuat. Di zamannya saudaraku ini adalah kota militer dengan benteng pertahanan yang hampir mustahil untuk ditembus. Kota ini terletak di atas bukit yang tinggi, saudaraku, dengan kiri kanannya jurang. Bagaimana orang bisa masuk? Tidak ada satu orang pun yang bisa menembus pertahanan Sardis. Satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke kota Sardis, saudaraku, adalah sebuah gerbang yang oleh rajanya diperkuat dan mustahil selama berabad-abad untuk orang bisa menembusnya. Satu kali, saudaraku, sebuah hal yang sepele terjadi. Ada seorang prajurit di saat dia bertugas, dia menjatuhkan helmnya, helm perangnya, ke dalam jurang. Hal yang sangat sepele. Pada saat helm itu jatuh, dia berpikir, saya tidak mau dimarahin oleh komandan saya. Itu sebabnya, saudaraku, prajurit ini turun ke dalam jurang. Dan yang tidak diketahui banyak orang, ada jalan rahasia untuk naik dari jurang itu ke atas bukit kota Sardis. Malangnya, saudara, pada saat prajurit ini naik, tentara musuh melihat jalan rahasia yang ternyata ada di dalam jurang itu untuk naik ke atas kota. Dari satu peristiwa yang sepele ini, saudaraku, pasukan musuh naik melalui jurang itu, menyerbu kota Sardis yang tidak pernah tersentuh sebelumnya. Dan hari itu, kota itu rusak secara parah. But that is not my story, bukan itu poin saya. Waktu berlalu, bertahun-tahun kemudian, kota ini memperbaiki dirinya, dia pulih kembali. Sayangnya mereka tidak berbenah. Musuh naik dari jalan yang sama, menghancurkan kota ini untuk kedua kalinya. Kali ini kota ini luluh lantak dan tidak bisa bangkit kembali. What's your point, Pastor? Ini pesan Tuhan untuk Nias. Nias, sadarkah saudara, engkau spesial di hatinya Tuhan? Data di 2023, kalau saya tidak salah, Pak, di pulau ini terdapat 125.000 lebih orang Kristen. I can be wrong, saya tidak memegang data pasti. Itu data yang saya pegang di 2023 dan mungkin data itu tidak eksak, tidak tepat. Tapi Nias, tadi saya berjumpa dengan salah satu leader saudara dan saya berkata kepada leader saudara, untuk saudara bisa mengadakan KKR dengan bebas seperti ini, you are blessed.
Kami di Jawa belum tentu mendapat privilege yang sama seperti saudara di tempat ini. Pemerintahan saudara membuka pintu lebar-lebar untuk engkau membuka gereja di kota ini. Engkau terbuka lebar. Kami di Jawa, maafkan, belum tentu mendapat privilege. Berkat seperti yang saudara dapatkan di kota ini. Maafkan saya saudaraku, bahkan ada momen di mana untuk saya memilih jalan hidup saya menjadi seorang pendeta, keluarga saya harus disidang oleh keluarga besar. Pak, tidak semudah itu bagi saya. Ada waktu-waktu di mana saya dikata-katai, kamu mau jadi pendeta makan apa? Seluruh keluarga saya, kebanyakan dari mereka adalah bisnismen. Tidak ada satupun di keluarga saya yang seorang pendeta. Keputusan saya menjadi orang Kristen, mengambil sekolah teologi, dan menetapkan jalan menjadi seorang pendeta, menjadi halangan yang besar bagi saya. Tapi kemarin saya berjumpa dengan anak-anak kecil, Pak, yang menyambut kami ketika kami datang. Orang tua mereka berkata, Pastor, anak-anak kami ini ingin jadi pendeta. Dengan senyum lebar di wajah orang tua. You are blessed. Kemarin saya menyebut gedung ini dengan sebutan yang salah. Saya pikir ini gedung STT Sudirman. Baru hari ini saya menyadari namanya adalah Sonderman. Dan beliau adalah misionaris yang pertama datang di Pulau Nias. Yang membuat Nias menjadi begitu luar biasa. Seperti Nias hari ini. Saya hari ini ya saudaraku, merasakan keindahan kota Nias. Kemanapun saya pergi, orang menjabat tangan saya dan berkata, Shalom. Saya tidak mendapatkan itu di tempat saya tinggal. Maafkan saya, Bapak Ibu, saya iri dengan saudara. You are blessed. Ini pertanyaan saya, kalau engkau diberikan privilege dan kebebasan untuk beribadah, kalau engkau diberikan privilege dan kebebasan untuk membuka gereja, untuk mengadakan KKR, masihkah apimu? Masihkah kecintaanmu ada di sana? Ataukah itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja? Hari ini saya menantang Nias. Apa yang sudah diberikan kepada saudara. Come on, Nias, engkau dinantikan. Banyak pulau-pulau di Indonesia yang ada di sekelilingmu. Come on, Nias. Saya yakin kalau hari ini seorang Nita Setiawan yang hampir tidak pernah menjejakkan kakinya keluar dari Pulau Jawa, ada di pulau saudara. Hati Tuhan yang membuat saya datang ke pulau ini. Tuhan cinta saudara. Tuhan cinta penduduk Nias. Maaf Nias, dia menantikan momen-momen di mana engkau bersekutu kembali dengan dia. Di dalam saat teduhmu, bukan hanya kau membawa buku Alkitabmu dan berjalan ke gereja dengan pakaian lengkap dan rapimu, tetapi di tempat tersembunyimu, dia menantikan suara nyanyianmu, pujianmu, penyembahanmu, dia mencari engkau. Where are you? Tadi saya berbicara, saudaraku. Saya tantang Nias. Kalau dulu pernah ada seorang
Sonderman yang hadir di Pulau Nias mengorbankan hidupnya, meninggalkan kenyamanan dari negara Jerman, datang ke Nias. Saya berdoa dari tempat ini lahir sonderman-sonderman yang lain. Sonderman-sonderman yang berkata, ini aku pastor, utus aku pastor. Tidak cukup hanya Nias pastor, tapi Sumatera membutuhkan saudara. You are the closest, engkau yang terdekat. Untuk saya pergi ke Nias, saudaraku, saya harus menempuh jarak 2,5 jam untuk ke Medan. Dari Medan 1 jam lagi saya ke Nias. Seperti saya keluar dari Indonesia, saya ke Singapura 1,5 jam dari Jakarta, Pak. Tapi kau Nias, engkau dekat dengan saudara-saudaramu yang ada di Sumatera. Bolehkah saya titipkan kepada saudara? Dia mencari engkau. What should I do, Pastor? Apa yang harus saya lakukan? 2 poin saya yang terakhir. Bolehkah bangun kembali ibadahmu? Bangun kembali ibadahmu di kota Nias ini, ibadah di gereja. Saya tidak tahu dari gereja manakah engkau hadir malam ini. Yang saya tahu sebagai sesama orang Kristiani, orang percaya, bukankah seharusnya kita bergandengan tangan? Saya tidak peduli apakah gereja saudara, apakah saudara Kristiani sebagai orang Kristen, apakah saudara Katolik. Tapi hari ini saya menyerukan suara hatinya. Bergandengan tangan kembali. Sonderman sudah berpulang. Tapi selayaknya lah apa yang sudah beliau lakukan diteruskan oleh para penerusnya dari Pulau Nias. Bangun ibadahmu. Kalau di sini ada para pelayan Tuhan, jemaat dari gereja manapun, ataupun dengan segala hormat, hamba Tuhan dari gereja manapun, bolehkah saya menyerukan suara untuk Nias? Bahkan dari pemerintahan yang ada, bangun kembali ibadah yang bersemangat, bangun kembali suasana hadirat Tuhan. Come on, para pendeta, para pekerja, sampaikan firman Tuhan yang diurapi. Bukan firman yang basi, bukan firman yang sudah kau sampaikan berkali-kali, tapi firman yang lahir dari persekutuanmu dengan Tuhan. Biarlah orang-orang makan, roh mereka dibangkitkan, mereka hidup kembali. Yang tadinya sudah tulang kering, daging tumbuh, urat tumbuh, nafas masuk, mereka bangkit menjadi orang-orang Kristen. Kristen bukan hanya sekedar agama. Kristen adalah kepengikutanmu dengan Yesusmu. Dari hari ke hari engkau menjalani kekristenanmu. Dari hari ke hari engkau membawa kekristenanmu. Bagaimana orang di sekelilingmu melihat Yesus yang tidak pernah mereka jumpai. Tapi yes, mereka melihat melalui engkau dari yang paling ujung belakang. Halo, yang sampai di paling depan, boleh kita berikan tepuk tangan. Dan yang terakhir saudaraku, bangun kembali persekutuan. Kelompok-kelompok kecil, kelompok sel. Saya panggil saudara yang ada di kota, di office, di tempat-tempat kerja saudara, bangun persekutuan di sana. Di bisnismu bangun persekutuan di sana. Gereja kami menyebutnya kelompok sel. Di tempat pemerintahan, ketika kau masih diberikan kebebasan untuk melakukannya, bangun. Kita tidak pernah tahu. Di luar sana banyak yang sudah tidak mendapatkan kebebasan melakukannya.